13 mindset ibu-ibu rapi bisa ditiru. Rumah rapi bersih nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Rumah rapi itu kadang terasa seperti mitos yang cuma hidup di Instagram. Kelihatan kinclong, estetik, anak duduk manis, baca buku. Padahal di rumah sendiri, baru saja pungut remah di lantai sambil injak Lego yang rasanya lebih tajam dari komentar tetangga. Di tengah tren clean living, minimalis, dan morning routine yang berseliweran di media sosial, banyak ibu merasa tertinggal hanya karena ruang tamunya tidak seindah feed orang lain. Padahal, realitanya kita ini bukan tinggal di studio foto, tapi di rumah yang isinya manusia aktif dengan emosi naik turun. Sebuah artikel dari Psychology Today pernah membahas bahwa clutter atau rumah yang berantakan bisa meningkatkan stres dan rasa kewalahan pada perempuan, terutama ibu yang sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah. Jadi wajar kalau hati terasa lebih berat saat mata melihat sudut yang semrawut. Karena itu pembahasan tentang 13 mindset ibu-ibu rapi ini bukan soal estetika semata, tapi soal kesehatan mental, energi, dan cara bertahan waras di tengah tuntutan zaman yang makin bising. Video ini penting sekali ditonton sampai habis, karena yang akan dibahas bukan trik sulap bikin rumah kinclong dalam semalam, melainkan cara berpikir yang bikin rumah pelan-pelan terasa lebih bersih dan nyaman tanpa harus mengorbankan kewarasan. Kita akan ngobrol soal bagaimana ibu-ibu rapi itu ternyata bukan manusia super yang bangun pagi dengan backsound malaikat, tapi perempuan biasa yang capek juga. Hanya saja, mereka punya pola pikir yang membuat pekerjaan rumah tidak berubah jadi drama berseri tanpa akhir. Sedikit satire boleh lah ya, kadang kita lebih hafal jadwal diskon marketplace daripada jadwal beberes. Lalu kaget sendiri kenapa paket datang terus tapi lemari tidak pernah terasa lega. Nah, disinilah mindset bekerja. Kalau kondisi akhir-akhir ini membuat banyak ibu merasa cepat lelah, mudah sensitif, dan gampang merasa gagal hanya karena rumah tidak sesuai standar dunia maya, maka pembahasan ini akan terasa sangat dekat, sangat nyata, dan semoga jadi teman duduk yang menenangkan sambil kita sama-sama belajar melihat rumah bukan sebagai sumber tekanan, tapi sebagai ruang hidup yang bisa diatur dengan lebih bijak. Mindset pertama, ibu rapi tidak menunggu semangat datang untuk mulai. Karena dia tahu semangat itu kadang seperti sinyal internet di rumah, muncul sebentar lalu hilang saat dibutuhkan. Jadi dia berhenti berharap akan ada momen dramatis di mana dia tiba-tiba rajin luar biasa. Dia paham bahwa yang lebih realistis adalah bergerak walau sedikit. Misalnya hanya membereskan meja ruang tamu yang penuh gelas bekas teh manis dan remah biskuit anak. Dia bilang ke dirinya sendiri, cukup 5 menit saja. Dan seringkali 5 menit itu berubah jadi 10 menit tanpa terasa, bukan karena dia superwoman, tapi karena memulai lebih ringan daripada memikirkan. Dia sadar kalau menunggu mood itu sama saja seperti menunggu anak balita sadar sendiri setelah tumpahin air. Lama dan belum tentu terjadi, jadi dia bergerak dulu walau hati masih setengah ikhlas. Mindset kedua, ibu rapi tidak mengejar sempurna. Dia mengejar cukup karena dia tahu rumah bukan showroom, bukan lokasi syuting sinetron, dan bukan juga rumah contoh yang tiap sudutnya kinclong tanpa sidik jari. Dia paham bahwa lantai yang tidak terlalu lengket sudah cukup aman untuk anak merangkak.
Dapur yang tidak penuh piring sudah cukup membuatnya tenang. Dia berhenti membandingkan dengan foto rumah estetik di media sosial yang belum tentu dihuni anak yang hobi coret tembok pakai spidol permanen. Dia pernah berada di titik ingin semuanya terlihat sempurna sampai lupa menikmati sore, dan akhirnya sadar bahwa standar yang terlalu tinggi hanya bikin lelah sendiri. Cukup itu bukan berarti malas. Cukup itu tahu batas supaya tidak tumbang. Mindset ketiga, Ibu Rapi paham bahwa barang sedikit berarti beban sedikit. Dan ini bukan teori minimalis yang ribet. Ini pengalaman nyata saat lemari penuh, tapi tetap merasa tidak punya baju. Saat dapur penuh wadah, tapi selalu bingung cari tutupnya. Dia mulai sadar bahwa setiap barang itu seperti tamu yang harus diberi tempat dan perhatian. Semakin banyak tamu, semakin ramai kepala. Jadi dia pelan-pelan berani melepas baju yang sudah tidak muat, tapi disimpan dengan harapan suatu hari bisa dipakai lagi. Wadah promosi yang tutupnya entah di mana, hadiah souvenir yang disimpan karena tidak enak membuang. Dia belajar bahwa melepas bukan berarti tidak bersyukur. Justru dengan melepas dia menjaga kewarasannya sendiri. Mindset keempat, Ibu Rapi tidak menunda yang kecil. Karena dia pernah merasakan bagaimana satu piring kotor yang dibiarkan berubah jadi satu bak cuci penuh drama. Dia tahu bahwa menaruh sepatu langsung ke rak lebih ringan daripada menumpuknya di sudut dan nanti harus disortir lagi. Dia memilih membereskan remah di meja makan setelah anak selesai makan daripada menunggu sampai semut datang ikut pesta. Dia paham bahwa 5 menit sekarang lebih murah daripada 30 menit sambil ngomel nanti. Dan dia sering bercanda dalam hati bahwa pekerjaan kecil itu seperti gosip tetangga. Kalau tidak langsung dibereskan, bisa melebar ke mana-mana. Mindset kelima, Ibu Rapi menerima bahwa rumah dengan anak kecil tidak akan selalu rapi. Dan ini bukan menyerah, ini realistis. Dia tahu mainan akan keluar lagi 5 menit setelah dirapikan. Dia tahu sofa akan kembali penuh boneka. Dan lantai akan kembali ada serpihan kertas hasil prakarya dadakan. Tapi dia tidak lagi menganggap itu sebagai kegagalan. Dia melihatnya sebagai tanda rumahnya hidup. Dia memilih tersenyum saat melihat coretan pensil warna di kertas yang harusnya buku tagihan. Karena dia sadar fase ini tidak selamanya. Dan suatu hari nanti, mungkin justru akan rindu suara berantakan itu. Mindset nomor 6, Ibu Rapi membuat sistem. Bukan mengandalkan mood yang naik turun seperti harga cabai. Dia menaruh keranjang di ruang tamu untuk semua barang nyasar. Dia menyediakan satu laci khusus untuk surat supaya tidak tersebar seperti brosur promo. Dia punya tempat tetap untuk kunci agar tidak ada drama pagi hari mencari sambil panik. Sistem ini sederhana tapi menyelamatkan energi mental. Karena setiap barang punya rumahnya sendiri. Dan ketika barang tahu harus pulang kemana, kepala ibu juga terasa lebih lapang. Tidak perlu mikir keras tiap kali lihat benda tergeletak. Mindset ketujuh, Ibu Rapi tidak merasa harus mengerjakan semuanya sendirian. Walau kadang realitanya memang terasa seperti one-woman show, dia belajar bahwa meminta bantuan bukan tanda lemah. Dia mengajak anak merapikan mainannya, walau hasilnya tidak simetris. Dia membiasakan suami menaruh handuk di tempatnya, walau perlu diingatkan berkali-kali. Dia paham bahwa rumah adalah tanggung jawab bersama. Dan kalau semua dilatih sejak awal, beban tidak hanya bertumpu di pundaknya. Dia bahkan bisa bercanda bahwa dia ini ibu, bukan cleaning service yang standby 24 jam tanpa cuti. Mindset nomor 8. Ibu Rapi mengutamakan energi, bukan ego. Dia tahu kapan tubuhnya benar-benar lelah. Dan dia berhenti memaksa diri demi terlihat produktif. Dia pernah berada di fase memaksakan bersih-bersih besar saat badan tidak fit, lalu berakhir sakit 2 hari. Dari situ dia belajar bahwa rumah bisa menunggu, kesehatan tidak. Dia memilih istirahat sebentar, minum teh hangat, tarik napas,
lalu lanjut pelan-pelan. Karena dia sadar, ibu yang kelelahan terus-menerus justru membuat suasana rumah jadi tegang. Dan rumah nyaman butuh ibu yang waras. Mindset nomor 9, Ibu Rapi fokus pada satu ruang dalam satu waktu. Dia tidak berdiri di dapur sambil mikir kamar mandi. Tidak di kamar sambil kepikiran gudang. Dia belajar memecah perhatian supaya tidak kewalahan. Misalnya hari ini hanya dapur, besok hanya kamar. Dengan begitu, dia merasa selesai. Bukan merasa gagal karena tidak semuanya beres sekaligus. Dia tahu pikirannya mudah panik kalau melihat terlalu banyak tugas. Jadi dia sengaja mengecilkan target supaya terasa mungkin, dan ketika satu ruang selesai, ada rasa puas kecil yang menguatkan. Mindset ke-10, Ibu Rapi tidak membandingkan rumahnya dengan rumah orang lain. Dia sadar setiap keluarga punya cerita dan kapasitas berbeda. Ada yang anaknya sudah besar, ada yang masih balita 2, ada yang punya asisten, ada yang mengerjakan sendiri. Dia berhenti memaksa diri hanya karena melihat dapur orang lain lebih estetik. Dia memilih melihat progres kecilnya sendiri. Minggu lalu ruang tamu selalu berantakan. Minggu ini sudah lebih terkontrol. Itu sudah kemajuan. Dia tahu membandingkan hanya menguras energi yang seharusnya dipakai untuk hal yang lebih penting. Mindset ke-11. Ibu Rapi punya rutinitas kecil yang konsisten. Bukan jadwal kaku yang bikin stres. Dia mungkin selalu merapikan meja makan sebelum tidur, membuka jendela setiap pagi agar udara segar masuk, dan mengumpulkan barang yang salah tempat setiap sore. Kebiasaan kecil ini seperti benang halus yang menjaga rumah tetap teratur tanpa perlu bersih-bersih besar setiap saat. Karena rahasia rumah rapi seringkali bukan kerja keras sekali waktu, tapi sentuhan ringan yang diulang terus-menerus. Mindset ke-12, Ibu Rapi memaafkan dirinya saat tidak sesuai rencana. Dia tahu ada hari ketika anak sakit, pekerjaan menumpuk, atau mood sedang tidak baik, dan rumah mungkin tidak tersentuh sama sekali. Dulu dia mungkin menyalahkan diri sendiri, merasa tidak becus, merasa kurang mampu, tapi sekarang dia belajar berkata tidak apa-apa. Dia paham hidup tidak selalu berjalan sesuai to-do list. Dan satu hari berantakan bukan berarti selamanya kacau. Dengan memaafkan diri, dia menyelamatkan hatinya dari rasa bersalah yang tidak perlu. Mindset ke-13, Ibu Rapi sadar bahwa rumah nyaman itu tentang rasa, bukan sekadar tampilan. Dia ingin anaknya merasa aman, suaminya merasa tenang, dan dirinya sendiri merasa betah. Dia tahu wangi ruangan penting, tapi suara tawa lebih penting. Dia tahu lantai bersih itu baik, tapi suasana hangat jauh lebih berarti. Jadi saat dia merapikan bantal sofa atau menyapu lantai, yang dia jaga bukan hanya kerapian visual, tapi juga energi di dalam rumah itu sendiri. Karena pada akhirnya rumah rapi bersih nyaman bukan tentang siapa paling hebat beberes, tapi tentang bagaimana setiap sudutnya terasa seperti pelukan yang menenangkan. Kalau dipikir lagi, selama ini mungkin kita terlalu sibuk mengejar rumah rapi sampai lupa mengecek hati sendiri. Sudah serapi apa? Sibuk menyapu lantai, tapi pikiran penuh prasangka ke diri sendiri. Sibuk melipat baju, tapi harga diri ikut terlipat karena merasa kurang dari ibu-ibu lain yang dapurnya seperti katalog. Padahal rumah bukan tempat lomba estetik. Ini bukan ajang pencarian bakat siapa paling kinclong. Dan kadang yang bikin capek itu bukan debu di meja, tapi standar yang kita pasang terlalu tinggi. Lalu kita marah ke diri sendiri karena tidak sanggup memenuhi ekspektasi yang bahkan tidak pernah diminta siapa-siapa. Akhirnya badan lelah, hati juga jadi sensitif. Anak tanya hal kecil saja nadanya sudah seperti pembawa berita. Dan setelah direnungkan mungkin yang perlu dibenahi pertama kali bukan lemari atau dapur, tapi cara kita memandang diri sendiri sebagai ibu. Jadi sebelum kita menutup obrolan ini, coba tarik napas pelan-pelan dan tanya dalam hati, apakah selama ini kita ingin rumah rapi supaya nyaman atau supaya terlihat hebat?
Lalu izinkan diri ini belajar ulang dengan lebih lembut, karena ibu yang bahagia jauh lebih berdampak daripada lantai yang mengilap. Dan kalau hari ini masih berantakan sedikit, tidak apa-apa. Toh rumah yang benar-benar hidup memang ada suaranya, ada jejaknya, ada dramanya, bahkan kadang seperti habis konser kecil setiap sore. Dan itu bukan kegagalan, tapi bukti bahwa kita sedang menjalani peran besar dengan segala keterbatasan. Maka mari rapikan pelan-pelan, bukan hanya ruang tamu, tapi juga cara berpikir, bukan hanya meja makan, tapi juga harapan yang terlalu keras. Dan percaya bahwa dengan langkah kecil yang konsisten, rumah akan ikut tenang, hati ikut ringan, dan kita tetap bisa tersenyum sambil berkata bahwa semuanya sedang dalam proses menjadi lebih baik. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.